Halo kalian, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan bahasa Inggris dengan Bu Guru, Bu Rini, di pelajaran yang ketiga ini, di pertemuan yang ketiga. Ah, Semoga semuanya dalam keadaan tetap bersemangat ya. Bu Guru tahu rasanya pasti males banget belajar online. Udah hampir mau 7 bulan, nggak pernah ketemu guru, nggak bisa nanya, jadi Bu Guru tahu rasanya. Tapi tetap semangat ya. Jangan jangan putus semangatnya. Oke, kali ini di pelajaran kita yang sekarang ini kita akan pelajari tentang procedure text. Ada yang tahu artinya procedure? Oke, text. Text itu artinya apa ya? Teks, bacaan. Nah, tapi bacaan itu bisa berupa apa video bisa, pokoknya sesuatu yang kita udah pahami ya, teks. Gambar itu teks, termasuk teks. Nggak cuma tulisan aja. Oke, procedure text ini artinya kita akan mempelajari cara-cara kita membuat, melakukan, atau kayak tutorial, paling gampang tutorial. Jadi procedure text adalah em, kita akan mempelajari cara-cara melakukan sesuatu. Oke, KD-nya kalian akan membandingkan, baca sendiri ya, bisa ya. Fungsi sosial dari teks yang Bu Guru akan kasih. Nah, terus sudah itu secara tertulis dan lisan, kalian dengerin dan kalian juga nanti ntar ngerjain tugas. Terus udah itu kalian akan menangkap informasi yang kalian lihat dari yang Bu Guru jelasin. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan sebuah tutorial cara how to make tea. Nah, sini di KD ini kita akan pelajari banyak tentang resep makanan, cara membuat minuman, cara gimana cara main game, gimana caranya ngedance, atau tutorial make up. Nah, itu di procedure text. Terus, apa yang Bu Guru harapkan dari kalian ketika sudah mempelajari ini? Nah, kalian nanti bisa ngerti fungsi dari teks ini apa. Terus sudah itu kalian juga paham bagaimana sih struktur teks dari procedure text. Kemudian kalian juga ngerti apa sih yang dipakai, bahasa yang kayak gimana sih di procedure text. Terus sudah itu secara lisannya begitu kalian dengerin, langsung tahu, oh oke, ini procedure text. Terus sudah itu kalian diharapkan untuk bisa menulis resep-resep. Tapi itu harapannya ya kalau misalnya kan banyak tuh misalnya nyari aja di Google misalnya gimana cara membuat goreng telur, gimana cara bikin muffin kayak gitu-gitu ya. Itu yang Bu Guru harapkan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan nonton video. Jadi kalian tahu. Jadi video yang akan kalian tonton ini ada tutorial Bu Guru cara buat teh dalam bahasa Inggris. Nah, procedure text itu artinya langkah-langkah. Nah, di sini nanti kalian akan ngeliat langkah-langkah cara membuat teh itu kayak gimana sih? Hal yang simpel itu ternyata ada langkah-langkahnya juga yang harus kita ikuti. Ya. Nah, tapi dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan pertama masukin gula, kedua celupin teh, ketiga diaduk-aduk. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Kalian simak ya videonya. Ya. Oops, sorry. Hi guys, I'm going to show you how to make tea. Let's check it out. You need to prepare a tea bag, some sugar, some hot water,
a cup, and a spoon. Let's start. Firstly, put a tea bag in the cup. And then add some sugar. Thirdly, pour some hot water. And then dip the tea bag a couple of times until the color mix. And next, stir the sugar with the spoon. Finally, the tea is ready to drink, and enjoy the tea. Oke. Nah, itu tadi procedure text tentang how to make tea. Ya. Gimana langkah-langkah cara kita membuat teh dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi di procedure text ini ada generic structure yang harus kalian tahu. Generic structure itu artinya langkah-langkahnya apa aja. Atau tahapan-tahapan dalam membuat sesuatu itu apa aja di procedure text. Yang pertama ada tuh aim. Aim itu artinya tujuan. Yang kedua materials. Materials itu artinya bahan-bahan. Lalu yang ketiga kita gunakan steps atau langkah-langkah. Jadi generic structure atau langkah-langkah di procedure text itu ada 3. Ada aim, ada materials, ada steps. Oke, sekarang kita lihat. Aim itu artinya tujuan atau ya tujuan. Tujuan ini kita lihatnya di mana sih? Aim itu sama dengan purpose. Nah, Bu Guru sini pakai aim. Aim juga artinya bisa purpose. Artinya tujuan. Nah, tujuan itu di procedure text kita bisa lihat di judulnya. Kalau tadi di video itu judulnya adalah How to Make Tea. Jadi tujuan dari video Bu Guru ini adalah How to Make Tea. Aims dari video ini adalah How to Make Tea. Oke? Atau bagaimana cara membuat teh. Nah, yang kedua adalah materials. Materials itu artinya apa tadi? Bahan-bahan. Apa aja yang dibutuhkan? 1, a tea bag. Apa ya? Teh celup. Tea bag, a tea bag. 1 teh celup. Terus udah tuh sugar atau gula. Terus hot water atau air panas. Lalu kita butuhkan a cup, cangkir. Udah ada tehnya, kalau nggak ada cangkir ya nggak bisa buat ya. Udah itu a spoon, sendok. Oke, itu materials yang kita pakai di membuat teh. Oke. Nah, ada procedure text yang nggak butuh materials. Contohnya adalah ketika ketika kita, contohnya adalah ketika kita menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan kamera misalnya, karena sudah ada manualnya, udah ada buku petunjuk, jadi nggak perlu pakai materials, nggak perlu bahan-bahan, bahan-bahannya udah ada di dalam kamera itu sendiri, jadi nggak perlu kayak misalnya gula, kita nggak perlu pakai sendok, kita nggak perlu pakai segala macam. Jadi tinggal dilihat di manual text, manualnya, kita tinggal lihat di manualnya, buku petunjuk, Sama ketika procedure text tidak membutuhkan material, ketika kita membicarakan tentang aturan. Misalnya gimana nih kamu cara mempush up rankmu. Misalnya kamu main game, tapi rankmu gitu-gitu aja, nggak bisa naik. Kamu jadi harus cari apa sih aturan-aturan yang perlu kamu ikuti supaya kamu bisa meningkatkan rankingmu atau ningkatin nilaimu. Itu juga kita nggak perlu pakai materials. Sama, yang ketiga, ketika
Kita nggak perlu pakai materials atau bahan-bahan ketika kita mau ngajarin orang tentang kehidupan. Tentang apa ya? Misalnya, gimana sih caranya biar seneng, biar happy, misalnya, atau gimana sih caranya biar bisa punya teman banyak, atau gimana sih caranya biar uh, saya tuh nggak jadi pemalu. Nah itu uh, kita nggak perlu pakai materials kayak misalnya cara bikin kue, cara buat teh, kita nggak pakai materials karena sudah ada di situ. Kita pakai ini langsung ngomong, oke? Itu materials. Selanjutnya di procedure text itu yang ketiga, langkah-langkahnya adalah steps. Di apa tadi? Generic structure yang ketiganya itu steps, langkah-langkah. Nah, Bu Guru tadi langkah-langkahnya, Bu Guru pakai firstly, pertama-tama, itu steps. Pertama-tama, masukkan teh ke dalam gelas. Put a tea bag in the cup. Into, bisa in. Firstly, steps, langkah. Cara-cara, pertama-tama. Firstly, bahasa Inggrisnya. Terus, and then, nah, bisa kan pakai secondly, atau Bu Guru di sini pakai and then. Selanjutnya, nah itu steps, langkah-langkah selanjutnya. And then, add some sugar. Terus, thirdly, Bu Guru pakai lagi. Thirdly, yang ketiga, pour some hot water. Tuangkan air panas. Nah, terus udah itu, next. Bu Guru nggak tulis next di sini, tapi tadi di video ada ya. Next. Next itu adalah langkah selanjutnya. Selanjutnya, nah, next, dip the tea bag couple of times until the color mixed. Oke, masukkan, celupin teh celupnya, celupin teh celup, teh celup. Beberapa kali sampai warnanya bercampur atau berwarna orange. Nah, udah itu, and then, Bu Guru pakai and then, atau kamu bisa bilang fifthly, ya. Sorry. Secondly, fifthly, okay, fourth. Okay, itu ya. Firstly, secondly, thirdly, fifthly. Is that? Sorry. Stir, and then, Bu Guru sini pakai and then. Stir the sugar with the spoon. Stir artinya aduk gulanya dengan sendok. Oke. Dan steps, langkah selanjutnya adalah finally. Kalau udah selesai, langkah-langkah yang tadi kita pakai itu kita harus pakai penutup. Kita harus tutup supaya orang yang baca atau orang yang dengerin tahu, oh ini udah selesai. Kita pakai finally, akhirnya, paling terakhir, penutupnya, itu artinya finally, dan yang terakhir, the tea is ready to drink. Tehnya bisa diminum. Nah, itu steps di cara membuat teh. Tadi Bu Guru pakai firstly, secondly, next, and then, and finally. Itu steps di how to make tea, cara membuat teh. Oke. Nah, sekarang gimana sih ciri-ciri dari procedure text? Kita lihat ya. Yang pertama, dia itu kalimatnya kalimat perintah imperatif. Contohnya, dip the tea bag. Celupin tehnya. Oke. Terus yang kedua adalah put a tea bag. Contohnya ya, put a tea bag. Masukkan atau letakkan tehnya, kantong tehnya. Nah, itu contoh-contoh dari imperatif, kalimat perintah. Kalau yang bukan di teks yang di cara membuat teh, misalnya, bagaimana misalnya pakai kamera. Tekan tombol on-nya. Misalnya kalau misalnya itu kamera. Kalau misalnya naikin rank kamu, nilai kamu di game. Berlatihlah sering-sering. Oke. Terus atau enggak misalnya cara membuat alis.
Gunakan sendok, kok sendok sih? Gunakan pensil alis, jangan pakai pensil warna. Nah, itu langkah-langkah, terus steps, atau bukan langkah-langkah, sorry. Itu kalimat-kalimat imperatif atau kalimat perintah, imperatif. Ya. Tutup pintu, itu imperatif, kalimat perintah. Jadi itu yang dipakai oleh si procedure text ini. Satu itu. Lalu yang kedua apa? Action verb. Action verbs itu artinya kata kerja yang dipakai. Kata kerja apa ya? Yang langsung. Misalnya make, how to make tea, make. Terus put the tea into the glass or in the glass, in the cup. Pour, tuangkan, pour, stir, aduk, dip, celupkan, add, tambahkan. Nah, itu action verbs yang Bu Guru pakai di how to make tea. Oke. Lalu yang ketiga, karakteristiknya adalah sequence. Dia itu berurutan. Apa ya sequence? Berurutan atau ntar lupa sequence. Aturannya atau rangkaiannya kayak gimana, rentetannya, urutannya bagaimana, sequence dia berurutan. Kayak misalnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terakhir. Nah, itu sequence. Kalau bahasa Inggrisnya gimana? Firstly, secondly, and then next, finally. Finally-nya lupa ditulis. Oke. Itu adalah sequence. Nah, selanjutnya adalah adverbials. Apa ya? Adverbials ini keterangan, cara melakukannya, keterangannya. Misalnya, put the tea in the cup, keterangannya. Masukkan teh ke dalam cangkir, ke dalam, in the cup. Itu adverbials, keterangannya. Atau boil the eggs for 15 minutes, keterangan waktunya. Rebus telurnya 15 menit. Nah, itu adverbials. Ada keterangan waktu atau tempat. Bagaimana cara kita, di mana kita harus menaruh tehnya, misalnya in the cup. Atau bagaimana cara, berapa lama kita merebus atau membakar rotinya, misalnya boil atau bake. Ada menit, 15 minutes. Itu keterangan dari keterangan waktu atau tempat. Itu adverbials. Oke. Next adalah sorry. Kita udah, dan itu adalah terakhirnya. Sorry. Ya. Nah, itu adalah procedure text yang kita pelajari. Jadi, Bu Guru ulangin ya, Bu Guru rangkum. Jadi, procedure text itu artinya adalah bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Atau bahasa kerennya sekarang tutorial. Tutorial cara melakukan sesuatu. Kalau ada 3 di generic structure atau sistematika atau alur di procedure text. Pertama itu aims atau tujuan. Tujuannya selalu lihat di judul. Judul dari yang masakan, judul dari minuman, judul dari tutorialnya, misalnya push rank, how to use camera, bagaimana cara pakai kamera, itu kita lihat. Itu aims atau tujuannya lihat di judulnya. Terus yang kedua adalah generic structure-nya itu adalah materials atau bahan-bahannya apa aja. Kalau buat teh tadi ada gula, ada air panas, ada sendok, ada cup. Terus yang ketiga adalah steps, langkah-langkah. Gimana caranya kita melakukannya? Langkah-langkahnya apa aja nih? Ada firstly, secondly, thirdly. Pertama, masukkan teh. Kedua, tuangkan air panas. Ketiga, diaduk-aduk. Itu steps-nya. Nah, ciri-cirinya tadi kalian udah lihat. Yang pertama ada
Yang pertama-tama itu ada kalimat perintah atau imperatif. Put in, masukkan, atau terus boil for, rebus selama. Nah, itu imperative text. Ada kalimat imperatif. Terus yang kedua, menggunakan action verbs atau kata kerja. Kalau di situ tadi ada put, make, add, pour, mix. Nah, itu ya. Terus yang ketiga, dia itu beraturan atau berangkai atau rentetannya kayak gimana? Firstly, secondly, thirdly, fourthly. Pertama, kedua, ketiga itu sequence. Terus yang keempat dia itu adverbials, pakai adverbials, keterangan waktu atau tempat. Put the tea in the cup, in the itu keterangan anunya, adverbialsnya di mana? In the cup, satu kalimat itu. Atau boils the water for 15 minutes. 15 minutes. Adverbialsnya keterangan waktunya 15 menit. Itu. Terus yang terakhir menggunakan simple present tense. Sedang yang terus-menerus simple present tense. Tense-nya saat ini. Oke. Sekian dari Bu Guru. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Jangan di chat pribadi, karena pertanyaan kalian bisa membantu teman kalian yang malu nanya. Jadi, kalian bisa menolong orang yang malu bertanya kalau kalian bertanyanya di grup. Oke? Sekian dari Bu Guru. Tetap semangat belajarnya, walaupun kalian sedang kendor-kendornya, udah lama banget belajar online. Jangan patah semangat ya. Kita berjuang sama-sama. Selalu sehat, selalu semangat. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.